Polemik naiknya tarif wisata Komodo belum berakhir, nasib wisatawan pun menjadi taruhannya. Bagaimana cara mencari titik temu dari polemik kenaikan tarif ini? Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Ada Z. Sony Libing, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Sony, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, alhamdulillah kabar baik Pak Sony, dan kami masih mencoba untuk menghubungi Asosiasi Tour Travel Indonesia Cabang Labuan Bajo, Ignatius Suradin, untuk bisa bergabung dalam diskusi kita sore kali ini. Baik, saya akan ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, kita lihat ini cukup berkepanjangan begitu polemiknya dan sudah berjalan selama 2 hari mulai dari kemarin penetapan tarif ini. Apakah kemudian ada pendekatan atau pola komunikasi yang dicoba baru mungkin Pak untuk bisa berdiskusi dengan para pelaku wisata lokal di sana, Pak Sony? Seperti apa? Ya begini, di Labuan Bajo. Saya lagi di Labuan Bajo dan suasana berjalan dengan baik. Dan kami berharap setiap hari bisa terjadi perubahan-perubahan dan juga aktivitas berjalan dengan normal begitu. Baik. Jadi, yang pasti bahwa kami akan tetap membangun komunikasi dan juga sosialisasi tentang apa visi besar yang pemerintah lagi sedang bangun, yaitu bagaimana menjaga ekosistemnya dan sustainable tourism-nya. Baik. Karena kami berpikir bahwa ini Komodo ini adalah hewan purbakala yang masih tersisa, maka perlu dijaga, dirawat, sehingga dia tidak terganggu. Baik. Pak Sony, artinya kalau Anda sebutkan tadi sosialisasi begitu, apakah ini adalah pemberian informasi satu arah, tetap menggunakan perspektif pemerintah yang Anda sebutkan tadi untuk menjaga konservasi, atau kemudian ini mengajak berdialog begitu sosialisasinya untuk kemudian ada kesamaan pandangan, kemudian menemukan titik temu begitu Pak Sony? Ya, tentu saja kami mengajak untuk kita berdiskusi, karena ada banyak informasi yang pemerintah punya yang masyarakat gitu. Contoh, bagi mereka yang sudah membooking atau membeli paket sampai dengan tanggal 31 Agustus, maka diberi diskresi atau dispensasi untuk berlaku harga normal sampai akhir Desember 2022. Jadi tidak mungkin wisatawan meng-cancel karena diberi harga normal atau dispensasi sampai Desember 2022 bagi mereka yang sudah membeli paket gitu. Baik, artinya tarif perlu kami sampaikan ke masyarakat ya. Baik, artinya tarif lama masih berlaku begitu ya bagi mereka yang sudah membook tiket hingga 31 Juli kemarin begitu, Pak Sony? Betul. Jadi mereka yang sudah membeli paket atau booking itu di tanggal 31 Juli, maka berlaku harga lama sampai Desember 2022. Baik. Sampai akhir tahun begitu ya Pak Sony. Pak Sony, tapi ini kemudian ada klaim dari Asosiasi Tour Travel Indonesia yang mengatakan bahwa ada 10.000 wisatawan domestik dan juga luar negeri yang membatalkan kunjungannya, Pak. Ini menjadi salah satu dampak dari polemik harga yang belum ketemu titik temunya ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Begini, kami masih mengecek dulu kebenaran informasi ini. Apakah mereka sudah membeli paket belum tanggal 31 Juli, ataukah mereka baru beli tanggal 1 Juli, 1 Agustus? Karena kalau mereka membeli paketnya itu sebelum tanggal 1 Agustus, sesungguhnya masih berlaku harga normal. Karena gubernur memberikan diskresi sampai dengan Desember 2022 itu masih harga lama. Itu tidak ada alasan untuk mengatakan itu harga tiket terlalu tinggi, tidak ada alasan karena ada diskresi itu. Atau jangan-jangan memang belum tersosialisasikan dengan baik nih Pak bagi para pelaku usaha wisatanya dan juga para calon wisatawan, jadi sudah takut duluan mungkin begitu? Ya bisa jadi, tapi kami sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman pelaku pariwisata itu sebulan lalu. Tentang informasi ini. Baik. Pak Sony, tapi juga ada klaim begitu Pak dari para pelaku wisata yang mengaku tidak terlalu dilibatkan begitu rasanya dalam mendiskusikan bisa jadi, kebijakan ini. Bagaimana? Sekarang keputusan Pak Gubernur sudah menyampaikan harus selalu memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Makanya saya tugaskan Gubernur selama
di sini untuk berbicara dengan pariwisata tentang informasi-informasi yang patut mereka tahu. Mhm. Baik, berarti artinya masih memungkinkan untuk kebijakan ini berubah begitu Pak ya? Kalau kita mencuplik juga apa yang disebutkan oleh Menparekraf begitu masih membuka dialog, artinya kan masih ingin mendengarkan bagaimana kemudian suara dari para pelaku wisata lokal begitu. Begini, kemarin Forkompinda dengan Bapak Gubernur sudah rapat dan mengatakan bahwa tetap jalan dengan harga yang ada, tapi harus disosialisasikan kepada masyarakat. Begini, ada 2 pulau kita jadikan kita minta distribusi dari wisatawan untuk kelestariannya, untuk Komodo dan Padar. Sedangkan Pulau Rinca kami buka mass tourism, jadi silakan aja berkunjung ke Pulau Rinca, di situ ada komodonya juga pemandangan yang indah gitu. Jadi ada ruang terbuka yang dibuka untuk masyarakat yang kalau tidak ke Komodo, tidak ke Padar, mereka bisa melihat Komodo. Baik, Pak ini tapi kemudian dengan harga yang normal, harga biasa. Baik, diskresi yang Anda sebutkan tadi begitu ya sampai akhir tahun. Pak Sony, ini kemudian dampaknya ternyata sudah ada begitu, ada pemogokan kerja dari para pelaku wisata lokal yang akhirnya juga berdampak pada wisatawan yang terlantar begitu. Nah ini langkah Pemprov seperti apa Pak pendekatannya untuk baik Jadi kedua belah begini, pihak ini? saya lagi di Labuan Bajo, lihat perkembangan di sini, tidak ada pemogokan. Ini kan ancaman yang diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu, akhirnya membuat wisatawan jadi takut. Tapi tidak memogokkan. Kami pemerintah menjamin keamanan, kenyamanan, dan meminta seluruh restoran, hotel, dan kapal-kapal pesiar, kendaraan beroperasi sebagaimana biasa. Baik. Jamin keamanan dan kenyamanannya. Baik, berarti perspektif atau pendekatan keamanan ini masih dijadikan salah satu pendekatan begitu ya yang dilakukan untuk kemudian meminimalisir adanya. Ini, dengar dulu. Karena akibat ancaman ancaman untuk membakar mereka-mereka yang melanggar kesepakatan oleh kelompok itu, maka artinya orang takut. Kalau mengancam itu kan mengintimidasi, kan melanggar hukum. Masa pemerintah diam? Baik. Maka kita minta supaya Anda tidak boleh melakukan tindakan sesuka hati, melanggar hukum. Maka pemerintah minta supaya boleh lakukan itu. Mari kita jaga suasana aman dan nyaman. Jadi bukan pendekatan keamanan, tapi ini kan ancaman yang diberikan oleh kelompok ini, kelompok yang menamakan pelaku pariwisata itu. Baik, artinya menurut pemerintah ada ancaman akhirnya dilakukan pengamanan begitu ya. Baik, Pak Sony ini juga terhubung bersama kami. Tetapi itu ancaman benar-benar dibuat di dalam YouTube dan dihimbau kepada seluruh masyarakat akan memboikot, akan melakukan pembakaran, itu kan mengancam. Di YouTube disampaikan itu. Baik Pak Sony ini juga sudah terhubung bersama kami ada pengamat strategi wisata Taufan Rahmadi. Halo, selamat sore Pak Taufan. Sore Mas Bram, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Pak Taufan, bagaimana Anda melihat ini Pak? Ini kan kemudian sebetulnya agak sedikit mirip begitu ya polemik yang ada di soal Pulau Komodo ini dengan Borobudur beberapa waktu yang lalu. Anda melihatnya akan seperti apa ini? Baik, begini, setiap kebijakan pariwisata itu harus ada acuan-acuannya. Benchmark kita ambil aja dari UNWTO. UNWTO itu merumuskan di dalam Global Code of Ethics for Tourism. Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Destinasi pariwisata itu harus diperhatikan kelestariannya, keberlanjutannya, terus di situ juga ada kolaborasi, ada kebersamaan, baru bicara tentang kesejahteraan. Nah, menurut saya yang belum sinkron di Labuan Bajo, khususnya masalah kebijakan Komodo ini adalah ketika belum duduk bersama, mencari solusi bersama terkait hal ini. Nah, value inilah yang harus sama-sama dicari rumusannya dengan semua stakeholder pariwisata. Ya, tidak bisa hanya salah satu sisi saja. Jadi faktanya adalah ada resistensi dari masyarakat dan pelaku pariwisata di sana. Saya yakin masyarakat dan kawan-kawan pariwisata sangat terbuka untuk berbicara. Apalagi kemarin Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah membuka bahwa kita harus berkepala dingin, kita harus sama-sama duduk mencari solusi ini. Karena bagaimanapun juga pariwisata itu berbicara ekosistem, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Jadi saran saya, permasalahan ini diselesaikan dengan cara duduk bersama semua stakeholder. Ya paling tidak ada akademisinya, ada bisnisnya, di situ ada pelaku industri pariwisata, ada komunitasnya, ada semuanya. Ya ada government-nya, ada media, semua kita kumpulkan
menjadi sama-sama nih. Karena Labuan Bajo itu bukan milik satu orang, dua orang. Tapi Labuan Bajo itu, Taman Nasional Komodo itu milik semua orang, malah dunia. Ya, jadi dengan kondisi seperti sekarang ini justru semuanya rugi. Ya, pemerintah rugi, industri rugi, yang paling tidak ternilai adalah value-nya. Ya, citra destinasi itu turun gara-gara polemik-polemik seperti ini. Kira-kira begitu, Mas. Baik, artinya ini ada harus perspektif yang lebih luas begitu ya untuk kita bisa melihat dan memahami bersama. Saya akan kembali ke Pak Sony. Pak Sony, kalau tadi disebutkan Pak Taufan harus bisa lebih duduk bersama, kemudian Menteri Sandiaga Uno juga mengatakan harus menahan diri. Bagaimana langkah ke depannya untuk kemudian terus berdialog mencari titik temu ini, Pak Sony? Oke, begini. Yang pasti bahwa kami harus menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas oleh negara ini tetap berjalan dengan baik. Wisatawan tetap datang, kemudian masyarakat tetap beraktivitas. Itu poin yang paling utama. Kalau dialog, tetap kami dialog, tentu saja kami akan berikan pikiran-pikiran tentang mengapa kebijakan diambil dan untuk apa. Gitu. Kenaikan tarif ini sesungguhnya kan untuk konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan, dan itu kami sudah sampaikan. Angka-angka itu dipakai untuk apa? Pemberdayaan masyarakat, konservasi, pengolahan sampah, dan halo? Halo, ya, silakan dilanjutkan Pak Sony. Halo. Masih tersambung. Pemenuhan fasilitas, karena kan belum ada kamar mandi, WC, kita harus penuhi. Amenitas yang lain, air bersih kita siapkan, pos kesehatan kita siapkan. Nah, ini super prioritas, maka pelayanan pun harus super prioritas. Nah, Bang 3.750 itu sesungguhnya dipakai untuk itu, dan juga untuk PAD dan PNBP. Jadi kalau dihitung-hitung banyak hal yang mau dibuat di situ, karena kami melihat bahwa Komodo ini kalau tidak dilindungi, suatu saat dia akan punah, dia akan terganggu ekosistemnya. Maka satu-satunya di dunia, kami ingin menjaganya itu. Baik. Dan pemerintah perlu mengambil sikap itu. Kami tidak mau terlambat, dia terganggu dulu baru kami ngurus. Gitu. Maka dari awal-awal kami mengambil kebijakan ini. Sesungguhnya punya tujuan itu, konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan. Maka tugas kami adalah bagaimana menjelaskan ke masyarakat sudah memahami ini. Baik. Cuma kan selama ini kan kami tidak mengurusnya, sehingga semua orang bebas beraktivitas dengan sebebas-bebasnya, ini tidak terkontrol. Sampah di mana-mana, orang melakukan perburuan liar, illegal fishing, terus karena rusak, segala macam. Maka kami harus menjaganya itu. Uang kontribusi dari wisatawan, ada sense of belonging dari wisatawan, ada konservasi dan turisme itu maksudnya. Baik, artinya ini lebih mendisiplinkan agar lebih terawat, agar Anda katakan tadi tidak terlambat begitu ya, pemerintah tetap menjaga, mengkonservasi begitu. Nah, ini juga ada suara begitu Pak Sony, jika misalkan kenaikannya tidak setinggi itu Pak, dari 150 kan rasanya mungkin jauh begitu ya, sampai 3,75. Apakah itu mungkin didialogkan nanti bersama pemerintah, Pak Sony? Dialog dengan pemerintah, maksudnya pemerintah apa nih? Begini, ada kemudian suara dari masyarakat dan juga pelaku usaha lokal yang menyebut jika kenaikannya tidak sejauh itu mungkin masih bisa. Apakah memungkinkan rasanya keputusan itu nanti dikeluarkan setelah berdialog lebih lanjut? Artinya harga tidak setinggi 3,75 itu, Pak? Ya, 3,75 itu kalau dihitung itu tadi saya bilang itu ada banyak program yang kita lakukan di situ. Ada program pemberdayaan masyarakat lokal, ada konservasi, ada pengamanan dan monitoring, ada pengelolaan sampah, air bersih, ada PAD dan segala macam. Kalau dihitung-hitung itu 3.750 itu berlaku 1 tahun. Jadi kalau misalnya Mas itu, maka Mas akan datang berapa kali pun terserah Mas di Labuan Bajo. Jadi bukan satu orang satu kali, tetapi berkali-kali dalam 1 tahun. Betul, ini artinya perhitungan ideal begitu ya. Saya akan ke Pak Taufan. Pak Taufan, kita bicara 3,75 itu kemudian 1 tahun. Sedangkan kalau kita lihat misalkan wisatawan, misalkan domestik yang ke sana itu kan rasanya tidak setiap bulan ke sana. Bagaimana Anda melihat itu, Pak Taufan? Ya, itu yang saya katakan. Ini komunikasi ada yang tidak maksimal ya, tidak sampai kepada semua stakeholder. Artinya apa? Bahwa pemerintah harus tahu
yang paling tahu tentang market pariwisata itu pelaku industri pariwisata. Mereka tahu demand, the need daripada wisatawan itu mereka paling mengerti itu. Nah, begini saja kalau menurut saya, ya. Solusi daripada permasalahan ini satu adalah pastikan bahwa kebijakan ini di harganya itu benar-benar menjadi kesepakatan bersama. Apakah angka 3,7 itu menjadi kesepakatan bersama atau tidak? Faktanya itu terjadi aksi penolakan daripada masyarakat pariwisata dan pelaku industri di sana. Berarti kan ini ada sumbatan komunikasi di situ, ya. Nah, terus yang kedua, kalau bicara konservasi, saya yakin kawan-kawan pariwisata, semua masyarakat kita semua sepakat konservasi itu menjadi salah satu acuan yang harus kita jaga, ya, karena kita bicara priok kita. Ya, priok kita ini pariwisata, priok kita ini adalah Taman Nasional Komodo. Jadi sangat bertolak belakang apabila kita sebagai pelaku industri pariwisata itu justru merusak priok kita begitu. Nah, saya yakin juga kawan-kawan ketika diajak berdialog seperti itu pasti akan ketemu titik solusinya, ya. Dan yang selanjutnya adalah saya menganjurkan, ya, agar permasalahan ini ada masa transisinya. Ya kan, di masa transisi daripada ini dilakukan apa? Dilakukan penguatan sosialisasi, penguatan edukasi. Ya, pola-pola program community based tourism itu sangat penting. Memaksimalkan DMO lagi, ya, Destination Management Organization. Ya, sehingga apa? Yang segala sesuatu terkait daripada permasalahan konservasi yang dikhawatirkan, lalu nantinya jika berujung kepada kenaikan tarif, itu merupakan kesepakatan bersama. Ya, karena pariwisata itu sekali lagi saya tekankan, ini bicara tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu di situ ada masyarakat, pelaku industri, ada pemerintah, dan semua yang menunjang daripada ekosistem itu. Begitu, Mas. Baik, artinya ada pelibatan dan juga nanti harapannya adalah kesepakatan bersama begitu ya, Pak Taufan, yang kemudian menjadi sebuah kebijakan. Betul. Ini menurut saya win-win solution-nya. Baik. Ya, ini menurut saya win-win solution-nya. Ya. Baik, Pak Sony, terakhir sekaligus closing statement dari Anda, bagaimana kemudian dengan adanya solusi atau win-win solution yang disebutkan Pak Taufan tadi, Pak Sony? Jadi begini, ini pemerintah provinsi akan terus melakukan sosialisasi dan berdialog dengan masyarakat. Kemudian kami akan menyampaikan kepada masyarakat jelas-jelasnya mengapa kebijakan diambil dan untuk apa. Tiket 750 itu sesungguhnya dipakai untuk apa? Yang pasti dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, konservasi, pengamanan, kemudian PNBP, nah, 3,7 itu yang ada dirumuskan untuk pengelolaan sampah. Dan kemarin dan ini serta selanjutnya pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan Labuan Bajo. Kami mengimbau untuk wisatawan dapat berkunjung ke Labuan Bajo, menikmati hewan purbakala satu-satunya di dunia di Labuan Bajo, serta keindahan alam udara dan juga pantai dan laut. Baik, berarti rasanya sudah hitung-hitungan ideal begitu ya untuk segala tujuan pembersihan dan juga konservasi yang seperti Anda sebutkan tadi. Terakhir, Pak Taufan, singkat saja komentar Anda. Ya, saya berharap ya permasalahan ini tidak berkepanjangan. Kita berharap semuanya berkepala dingin, berhati sejuk, duduk bersama, kita tentukan arah kebijakan daripada permasalahan di Komodo ini merupakan formulasi yang kita sama-sama jaga. Ya, tiket 3,7 menurut saya perlu untuk dikaji ulang kebijakan ini. Ya, ajak ikut serta para pelaku pariwisata, masyarakat di sana untuk menjadi bagian daripada keberlanjutan dari pariwisata di sana. Jika ini dilakukan, insya Allah saya yakin kawan-kawan pun akan memahaminya dan kemudian suasana di Labuan Bajo pun akan kembali kondusif. Ya, kuncinya ada di kolaborasi, kebersamaan untuk menjaga daripada Labuan Bajo jangan sampai terjadi kebijakan-kebijakan yang terus mengundang polemik bagi semuanya. Seperti itu. Baik, kita tunggu hasil akhirnya begitu ya, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sony Libing, dan juga pengamat strategi wisata Taufan Rahandi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, salam sehat selalu. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.